Tuhan, ketika Engkau hadir Bapa, berkat-Mu hadir di dalam kami, dan kami bisa bersatu, memuji Engkau, dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, kami serahkan diri kami apa adanya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan berkat yang luar biasa di dalam nama Yesus. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita, saudara. Katakan bagaikan bejana. Oh, kami sembah Kau. Oh, haleluya. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati, saudara. Oh, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sembah, kami
tinggikan Engkau. Hosana bagimu Tuhan, di tempat tertinggi. Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang hidup. Hanya bagimu Tuhan, Kau jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh haleluya. Kami sujud bagimu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Segala hormat, segala kemuliaan bagimu. Kau Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Bapak. Kami diberkati ataupun tidak diberkati Tuhan, selalu ada di bagi kami. Inilah kerinduan kami Bapak, memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama berkumpul lewat Zoom ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kami bersatu hati Bapak, lewat Zoom ini Tuhan. Bukan satu kebetulan Bapak, Engkau membuat satu momen di dalam hidup kami. Tapi ini adalah momen terbaik yang Tuhan buat agar kami semakin bersatu, semakin saling mengenal, kami semakin saling mengasihi, menyayangi. Oh, terima kasih Bapak. Setiap momen yang Tuhan berikan bagi kami Bapak, tidak ada yang sia-sia Tuhan, semuanya baik. Sebab Engkau berfirman semuanya baik, semuanya baik. Oh haleluya, oh Tuhan, kami sembah, kami selalu bersyukur bagimu Tuhan. Kami selalu mengangkat tangan kami bagimu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami angkat tangan, Engkau turun tangan untuk memulihkan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya Bapak, bersamamu dapat kami lewati sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang mulia, teragung namamu Bapak. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk memulihkan kami dari segala beban berat kami itu. Karena semua firman-Mu sudah dipenuhi. Semua firman-Mu telah terjadi Bapak. Ketika terjadi pada anak-anak Tuhan di masa perjanjian lama Tuhan sampai perjanjian baru. Dan kami percaya semua janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam hidup kami. Setiap kami di grup PKNB ini Tuhan, semua janji Tuhan akan tergenapi. Haleluya. Kami percaya indah pada waktunya. Kami mau bermasyhur bagimu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa apa adanya Tuhan. Kami hanya tahu rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami manusia yang lemah Tuhan, yang tidak luput dari dosa Bapa, namun kami percaya Tuhan akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan mengangkat kami ke tempat yang tertinggi. Dan Kau membaringkan kami ke rumput yang hijau. Oh haleluya. Mari sama-sama saudara, berikan semua kata-kata yang indah bagi Tuhan. Karena ada mujizat di dalam penyembahan yang luar biasa bagi Tuhan saudara. Oh kami sembah, kami tinggikan Engkau, Kau Yesus yang tertinggi. Segalanya hanya bagimu. Oh. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun Bapak di dalam hidup kami yang mencintai kami sampai mati seperti Tuhan Yesus. Yang kami tahu saat ini Bapak, mungkin sampai jodoh kami atau suami kami atau pacar kami atau istri kami Tuhan saat ini Bapak.
Mereka cinta setengah mati bagi kami, Tuhan. Namun siapakah cinta sampai mati kepada kami, Tuhan? Kalau tidak melainkan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Mati di kayu salib sebagai penyelamat kami, penyembuh kami. Oh Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya bagimu Tuhan, darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Pengorbananmu Tuhan di Via Dolorosa. Engkau berjalan Bapa dengan tertatih-tatih. Oh Yesus, ini yang harus kami kenang Bapa. Pencobaan kami, pencobaan biasa. Namun Engkau terlebih dahulu telah mati, tersungkur Tuhan, di Via Dolorosa sampai di Golgota. Ya ampuni kami Tuhan. Apabila kami masih mau mengeluh Tuhan atas hidup kami, ampuni kami. Apabila kami masih mau tidak bersyukur Tuhan. Namun Kau telah siapkan bagi kami semuanya. Terima kasih Yesus. Katakan saudara, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang benar Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara sampaikan semua segala yang ada di dalam hatimu. Karena Tuhan rindu saudara mendengar pujian, mendengar isi hatimu saudara. Tuhan rindu, Tuhan kangen untuk kita semua yang hadir di grup Zoom ini. Saya percaya Tuhan ingin menjamah hati dan pikiran. We worship you, Lord. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa. Kau sungguh hadir Bapa dimanapun kami berada. Dan kami berdoa Tuhan bagi teman-teman saudara kami yang belum bisa bergabung di grup
ibadah online PKNB ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menolong, dan selalu memberikan keselamatan Tuhan bagi setiap keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan untuk yang bertugas sharing di sore hari ini, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau berbicara Bapa lewat firman-Mu yang hidup dan mengubahkan kami Tuhan. Agar kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami tanpa kekurangan apapun sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami semua sudah diberkati. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan Bang Coki. Shalom semua, selamat sore. Terima kasih untuk pujian penyembahannya, De Chandra. Sungguh menggugah kita semua. Hari ini harusnya yang bertugas untuk sharing adalah Bulang Lano. Tapi tadi sebelum aku mandi, Bulang Lano WA, tolong digantikan. Ya, dengan cepat harus membuat berpikir lah ya kan. Jadi hari ini kita akan sharing, tapi sebelum sharing saya akan membawa sedikit sebuah renungan. Tema yang aku ambil adalah penting nggak sih stres? Karena dalam menghadapi corona ini banyak Menteri Keuangan mengatakan Indonesia dalam keadaan resesi. Dan resesi itu akan pasti berdampak gitu kan. Dan stimulus-stimulus ekonomi sudah dijalankan untuk mencegah itu semua. Nah, lalu apa sih yang harus kita siapkan sebagai sebuah keluarga besar gitu kan. Makanya aku coba ambil sharingnya adalah penting nggak si stres. Nah, saya harap sih nanti kita semua sharing dengan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernah stres nggak? Kalau jawaban yang pertama pernah, maka jawaban pertanyaan yang kedua, stres apa yang paling terberat? Nah, itu nanti kita sharingkan. Sebelum sharing, saya akan membacakan dari kitab Mazmur 23. Buat kita semua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dari bacaan ini, aku coba mau menggarisbawahi di ayat 4. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Penghiburan kita adalah dari Tuhan semesta alam. Dan di kitab Mazmur, Daud mengatakan gada dan tongkat. Gada dan tongkat adalah senjata, dan digambarkan adalah senjatanya Tuhan. Gada itu juga bisa dilambangkan sebuah hukuman, artinya dihukum dengan gada, dia bisa melawan musuhnya. Nah, aku coba mau menggarisbawahi dari tadi tema bahwa penting nggak itu stres,
aku akan mengambil sebuah kesaksian dari yang kita kenal namanya artis nasional Titiek Puspa. Yang dimana sekarang ini usianya 82 tahun. Saat ini 82 tahun mungkin seumur tua lah ya, Titiek Puspa. Nah, saya baca ternyata Titiek Puspa dari kecil tuh sakit-sakitan. Saking sakit-sakitannya, dia sampai 3 kali ganti nama. Itu dalam podcastnya. Jadi dia ganti nama karena di kepercayaannya ketika dia sakit-sakitan maka dia coba untuk mengganti nama. Apakah dengan mengganti nama itu akan membuat lebih sehat gitu kan? Nah, nama dia yang pertama itu adalah Adarwati. Masih sakit juga, diganti jadi Sudarwati. Masih sakit juga, digantilah Titiek Puspa. Itu yang kita kenal sekarang. Dan kemudian, di usia yang ke-75 tahun, dia didiagnosa terkena kanker serviks. Bayangkan, dalam usia ke-75 tahun, dia didiagnosa kanker serviks. Jangankan di usia ke-75. Di usia ke-40 aja kalau seperti aku didiagnosa penyakit yang cukup berat gitu. Itu pasti bebannya berat sekali. Dan menyebabkan stres. Pasti. Tetapi aku baca ternyata Titiek Puspa punya tips untuk mengatasi stresnya. Dia coba untuk mengatasi penyakitnya dengan tidak stres, dengan menghasilkan hormon endorfin dalam tubuh kita. Jadi dia melakukan yang namanya meditasi, atau kalau di dalam kekristenan dinamakan penyembahan. Kalau penyembahan kita hanya di level biasa saja, tidak menghasilkan hormon endorfin. Tetapi kalau dalam istilah ngeroh dalam Pentakostal gitu, itu dia kepenuhan bahasanya. Dan di situ ternyata tubuh kita diselidiki menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu menekan tingkat stres sehingga kita lebih bersukacita, kita lebih bahagia, kita lebih ceria, kita lebih tidak mementingkan hal-hal duniawi. Nah, itu dilakukan oleh Titiek Puspa dengan versi dia namanya meditasi selama 5 jam satu hari. Sehingga saat ini dia masih bertahan sampai di usia ke-82 tahun. Nah, kemudian saya ambil ada yang saya bagikan di sini ada 4 tips dalam menghadapi untuk menghasilkan tubuh yang prima. Ini penjelasan oleh Dr. Karin Wiradharma. Pertama, milikilah waktu tidur yang cukup. Nah, kita ini kemarin sharing dari Pak Tengah di Lampung bahwa dia tidak tidur. Nah, saya juga merasakan semakin berusia tidur makin susah. Nah, pertanyaannya kita di sini mulai disiplin nggak dengan waktu tidur kita? Ini kan banyak orang tua kan. Nah, di sini dikatakan kalau untuk memiliki tubuh yang prima, pertama milikilah waktu tidur yang cukup. Untuk mencegah penyakit pada lansia, tidur paling tidak 7 hingga 9 jam merupakan suatu hal yang diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap rutin berolahraga. Yang ketiga, berhentilah merokok. Yang keempat, pastikan tubuh tetap terdehidrasi dengan minuman. Dari 4 tips yang dokter katakan, saya balik ke Mazmur 23. Dengan tema tadi, penting nggak itu stres? Nanti kita akan menjawab satu persatu dengan sharing kita masing-masing. Kalau saya akan sharing bahwa penting nggak itu stres? Jujur dalam perjalanan hidup, pernah stres nggak? Mungkin iya.
Saya mengategorikan mungkin iya. Dalam kategori mungkin iya itu artinya berpikir keras lah. Nah, ada orang yang stres sehingga menekan tingkat batin sehingga jadi pemikiran. Tetapi kembali lagi, kenapa saya bawa ke Mazmur 23? Karena ini adalah pasal andalan saya dalam kehidupan dari muda, dari zaman saya kuliah. Bahwa ketika saya dalam beban berat, tekanan hidup, saya selalu membaca Mazmur ini. Makanya saya sharing. Bahwa di sini dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah penghiburan kita. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu, bayangkan gada dan tongkatnya Sun Gokong aja sakti sekali. Bisa mampu melakukan kesaktian gitu. Bayangkan, ini tongkat Allah semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kata Om Yakob bilang. Dia tidak hanya mampu mengusir beban kita, tetapi yang paling penting, tongkat dan gada Tuhan itu mampu menghibur kita. Hari ini, aku tawarkan tongkat dan gada Tuhan untuk masalah kita. Katakan dalam doa kita, ketika kita beban kita, apakah itu masalahnya? Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah sakit? Apakah itu masalah yang menekan kita? Katakan kepada yang menekan kita, tongkat dan gada Tuhanku, itulah yang menghibur aku. Nah, hari ini saya coba mengajak untuk kita sharing semua. Selanjutnya mungkin aku akan serahkan ke Bang Uda tadi dengan 2 tema sharing. Yang pertama, pernah stres enggak? Yang kedua, stres apa yang terberat? Dari 2 pertanyaan ini, nanti kita akan menjawab sebuah kesimpulan, penting nggak sih stres? Karena di tengah corona ini, pasti banyak yang stres. Bukan hanya ada, tapi pasti banyak yang stres. Mungkin tidak di sini, karena di sini anak-anak Tuhan. Tapi di luar sana, ekonomi resesi. Dan stres itu ada beberapa ya, kalau saya lihat gini. Kalau kita stres sendiri, itu masih mending. Tapi yang kedua, ada diduga stres. Wah, itu lebih stres daripada kita stres beneran gitu. Karena kalau kita diduga stres, itu yang paling pusing. Kalau kita stres, ada sebabnya. Tapi kalau kita diduga stres, tidak ada sebabnya. Itu yang paling pusing sekali. Gitu. Jadi, kita akan ajak sharing. Mungkin selanjutnya acara aku serahkan ke Bang Uda untuk mengajak sharing kita, Bang Uda. Monggo Bang Uda, silakan Bang Uda. Puji Tuhan, Kri. Pertama-tama, anniversary dulu untuk Abang Bapak Ripka sama Kakak. Langgang terus, diberkati selalu rumah tangganya, menjadi berkat, contoh bagi kita adik-adiknya. Terus, setia terus dalam pelayannya, Abang sama Kakak. Terima kasih juga oleh-olehnya. Jangan shoot Bang, supaya yang lain kebagian. Luar biasa, sampai sekarang oleh-oleh itu 3 hari dia makan pun nggak habis-habis, saking banyaknya. Terima kasih. Jadi, menindaklanjuti apa kata Coki tadi, firman Tuhan mengatakan, stres biasa. Semua orang mengalami stres. Nggak ada orang, jangankan kita, Ki. Pendeta Benny Hinn pun yang bisa mujizat, dia stres. Tapi bagaimana mencari jalan keluar dalam stres, itu pengalaman kita sama Tuhan masing-masing. Stres itu besar kecil, itu sama aja. Orang besar, stresnya besar. Pasti lebih pusing Jokowi daripada kita. Tapi kita lihat orang semua mau jadi Jokowi. Pasti orang lebih senang pengusaha, sekarang semua stres. Kalau mungkin bibi-bibi kita kan, taunya informasi dari kita-kita yang muda-muda. Tapi asal tahu, hari kemarin, Abang Bapak Ripka, mungkin Coki, mungkin Chandra atau kakak yang muda-muda lah, kakak atau siapa, sini ada Mama Josafet, lihat
Mulainya saat awal bulan Juni, Pizza Hut sudah jual seperti kaki lima. Dia jual di pinggir-pinggir jalan. Itu salah satu tempat pasar yang paling besar, Pizza Hut, tapi sekarang dia jual di kaki lima. Dia berdiri di persimpangan jalan, dia bawa pizzanya, dia jual dengan harga murah. Salah satu teknik penjualan, namanya teknik penjualan yang sudah sebenarnya merosot. Hari ini, McDonald di Bali tutup resmi. Chandra mesti tahu tuh, McDonald di Bali tutup resmi sampai waktu yang tidak bisa diberitahukan. Sekelas McDonald, streskah dia? Sudah pasti. Bosnya stres, apalagi karyawannya. Sudah pasti. Jangan bilang nggak, bosnya aja stres, apalagi karyawannya. Hari ini pula, berita Starbucks mulai berjualan seperti kaki lima, seperti yang kita lihat tukang-tukang sepeda di Sunter, di mana yang dibawa sepeda. Starbucks melakukan hal yang sama, jemput bola untuk pedagang. Stres juga nggak? Ya stres. Tapi bukankah kalau kita belajar tadi dari firman yang Coki tadi, bagaimana sih anak Tuhan? Stres nggak? Stres. Semua murid-murid Yesus matinya dalam stres. Tidak ada murid-murid Yesus yang matinya dalam keadaan normal seperti kita Kristen saat ini. Kalau kita saat ini mati kena COVID, itu pasti dibilang jauh lebih normal ketimbang murid Yesus yang namanya Petrus, ketimbang murid Petrus yang namanya Stefanus, ketimbang murid Petrus yang namanya Thomas. Semua matinya lebih hebat, lebih jahat daripada COVID. Jadi, sama-sama belajar kita. Di sini ada bang tua juga, ada siapa, ada orang tua kita. Streskah kita? Ya kita jawab dalam hati kita masing-masing. Aku juga nggak tahu kalau dibilang stres. Kalau ditanya kau stres sudah tahu, ya stres juga. Apa yang kau streskan? Kadang-kadang ya nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal dalam arti orang yang belum terjadi aja udah kupikirin. Anak-anak, dulu aku stres, anak-anak ternyata dengan berlalunya waktu, Brian sudah sarjana dan sudah kerja pula. Berarti yang dulu ku stresin apa ya? Kok ternyata sekarang Brian sudah lulus, sudah kerja, sukses pula. Apa yang ku stresin yang waktu dulu? Kalau disuruh balik ke belakang, nyesel banget ya, aku stres dulu. Kayaknya stres banget dia kuliah. Kedua, sekarang, dia mau kuliah juga, bahkan di luar negeri nanti kan. Stres juga dari sekarang. Nanti bagaimana ya stresnya? Sekarang udah gampang. Ini aja jadi contoh, masa nanti kita stres lagi. Ternyata Tuhan tuh bertanggung jawab dengan pribadi kita masing-masing. Nah, lewat stres kayak gitu, kita tanya nih, jangan nanti orang dunia bisa menghadapi stresnya dengan cara yang elegan, kita yang percaya Tuhan malah tidak elegan menghadapi stresnya. Kalau soal corona, kita semua kena corona dan dampaknya. Nah, intinya bukan kena coronanya, kena dampak coronanya. Dari segi ekonomi, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah, punya apapun percuma. Punya duit pun mau kemana pun susah. Mau ke rumah sakit aja susah, semua susah. Bukankah itu namanya salah satu yang stres? Stresnya, tapi bagaimana kita menanggulanginya? Tetap kita bersekutu dalam Tuhan. Kan gitu aja. Betul nggak, Ki? Jadi, yang paling bagus tetap kita bersekutu satu sama Tuhan. Tetap bersaudara, melakukan Zoom seperti ini, saling menyapa. Kalau kita lagi susah begini, Ki, kan lagi susah banget kita ini. Kita dengar saudara kita lebih susah. Itu kita terhibur. Oh, ternyata aku juga susah, ada juga yang susah. Sama-sama susah, kan saling mendoakan. Terus ada juga saudara kita yang jauh lebih diberkati. Dia memberkati kita. Ya syukur kita jadi susahnya berkurang dikit. Itulah namanya kita saudara-saudara. Jadi saling tukarlah hidup ini. Kata Hotman Paris apa? Kau bertahan saja 2 bulan sudah hebat saat ini. Jadi ingat kau, kata Hotman Paris, kau bertahan saja. Ini bulan September, Oktober, November kau masih bertahan, kau sudah di antara rata-rata orang banyak. Hotman Paris salah banget. Keluarga kita sudah bertahan 7 bulan, nggak ada yang apa-apa, bukan 2 bulan lagi. Keluarga kita di sini, udah 7 bulan COVID ini kita semua bertahan. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Lewat apa yang kita alami, apa yang kita jalani, susah, senang, nggak ada duit, banyak duit. Besok berantem, damai lagi, pesta lagi, ketemu lagi, dilarang lagi, mati lagi ada, semua ada. Tapi kan tetap kita satu dalam satu, ya tetap saling mendoakan. Itulah kekeluargaan. Jadi stres itu pasti ada, Ki. Cuman bagaimana menghadapinya, bagaimana hubungan kau seperti sama Tuhan. Kalau kau punya gada kecil, stres kau pasti kecil. Kau kalau stres besar, dikasih Tuhan gada yang besar. Kau tinggal pilih. Kalau mau kau gada yang kecil yang dari Tuhan, berkat Tuhan yang kecil, pilih stres kau yang kecil. Tapi kalau mau stres kau menampung semua, Tuhan sediakan juga gada yang besar. Tergantung kau aja. Jadi jangan anggap stres, gada itu tidak berimbang. Kan nggak mungkin kau dikasih berkat yang besar,
kalau tanggung jawab kau kecil. Kau pasti dikasih tanggung jawab yang besar. Pasti kau dikasih berkat yang besar. Kalau kau dikasih berkat yang besar, tanggung jawab kau besar. Tanggung jawab kecil, berkat kau kecil. Pilih yang mana? Tapi semua stres itu ada. Jadi, sore ini terima kasih, Ki. Kau memberikan firman Tuhan yang luar biasa baik. Kita dengarkan dulu kesaksian dari yang happy anniversary dulu. 27 tahun bukan waktu yang singkat. Itu bukan waktu yang singkat. Perjalanan abang tua Bapak Ripka kita bisa tahu. Bagaimana perjalanannya, apanya sampai saat ini. Tidak mungkin tidak ada campur tangan orang tua, terlebih campur tangan Tuhan dalam setiap urusan rumah tangganya. Ada Tuhan yang pasti menolong setiap rumah tangganya. Karena cinta itu biasanya kalau kata dunia bilang makin lama makin habis. Tapi kalau kita dalam Tuhan, cinta itu makin lama makin bertumbuh. Nah, bagaimana bisa 27 tahun? Kita dengarkan dulu kesaksiannya, Ki. Silakan, Bang. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Selamat sore semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan intinya kami mengucap syukur atas segala berkat, nikmat yang masih bisa kita nikmati hingga sore hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk kami menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan dalam rumah tangga kami yang kemarin tepat berusia 27 tahun. Seperti yang Bapak Brian katakan, itu suatu hal yang tidak gampang untuk dilalui. Itu sungguh merupakan suatu proses dan perjuangan menurut saya. Jadi dalam 27 tahun itu banyak suka dan duka yang kami lalui. Kerikil-kerikil yang tajam kita lalui. Tapi kita puji Tuhan dalam menghadapi semua proses hidup ini, kami tidak lari kemana, tapi kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang sungguh luar biasa, yang sanggup dan mampu menolong semua pergumulan dan permasalahan dalam rumah tangga kami, yang sudah berusia tidak muda lagi, menurut saya sudah melebihi daripada dewasa, 27 tahun. Puji Tuhan, berkat doa semua orang tua kami bisa ada hingga saat ini, anak-anak bisa kami besarkan, kami didik, layak, mereka bisa berkuliah, mereka bisa sekolah di tempat yang baik, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada, karena kami selalu duduk di kaki Tuhan dalam setiap menghadapi permasalahan. Kami tidak lari kemana-mana, tapi kami hanya duduk, tersungkur di kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan hingga saat ini, Tuhan masih pelihara kami, puji Tuhan. Kami terus mohon dukung doa dari orang tua kami, khususnya Biring Ripka, Bapak Tengah, kiranya terus merestui kami, untuk kami terus bisa menjadi saluran berkat, untuk bisa menjadi kakak sulung yang menjadi teladan buat adik-adiknya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, buat orang tua kami, senantiasa terus kita berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Itulah kekuatan buat kami. Saya kira dari saya itu, mungkin dari Bapak Ripka akan tambahkan. Ayo. Shalom semuanya. Jadi jujur, pada kesempatan ini tadi sharing tentang stres itu menurut saya
ya pada prinsipnya kita semua juga punya stres ya. Kalau saya pengalaman saya pribadi, dulu pernah kira-kira 5 tahun yang lalu, saya punya sesuatu yang saya sendiri yang tahu. Gitu. Saya khawatir dengan diri saya sendiri dengan penyakit itu. Itu masalah penyakit ya. 5 tahun lalu itu penyakit saya, mungkin akan dipanggil Tuhan 1 tahun lagi. Tapi sekarang Mama Rika pun nggak tahu penyakit saya itu. Tapi saya rasakan, kenapa saya harus stres? Saya hitung-hitung lagi, oh ya, semua kalau apa Tuhan ambil saya, berarti anak-anak sudah saya siapkan semua, ngapain saya khawatir? Itu pernah saya rasakan stres itu 5 tahun yang lalu. Jadi bukan stres masalah uang, tapi masalah penyakit yang saya rasakan. Saya pikir, saya mungkin nggak bisa bertahan untuk 5 tahun. Itu 5 tahun lalu. Ternyata puji Tuhan, 5 tahun berlalu, ya masih seperti ini keadaannya gitu. Jadi masih bisa melakukan aktivitas. Puji Tuhan lah. Jadi artinya menarik tentang stres itu. Sebenarnya bagaimana kita memaintain stres itu sendiri. Kita dalam stres ini tentu ya karena seperti firman Tuhan mengatakan tidak ada yang enak ikut Tuhan itu kan. Banyak tantangan-tantangan bagaimana kita mengatasinya gitu. Makanya harus kita kelola stres itu dengan baik. Jangan kita khawatir. Selalu kita berserah pada Tuhan. Dan ini saya selalu pada tantangan, ya, saya kan berserah pada Tuhan. Saya sukacita saya belajar di Rumah Tengah juga dulu. Kalau pernah kami dulu masih suka bisnis, Rumah Tengah suka tanya, sekali yang pun kalau senmu, itu pernah juga cerita gitu kan. Dulu itu ya masih dengan Hopeng. Sekarang pun begitu juga, ya puji Tuhan aja, jangan khawatir gitu. Saya pikir ngapain saya harus stres dengan hal yang demikian, kalau itu semua akan ditinggalkan juga. Tapi yang penting bagaimana saya akan bekerja terus untuk kepentingan rumah tangga, tanggung jawab juga yang ada di beban saya, karena untuk urusan bisnis tetap saya akan jalankan. Jadi saya memaintain stres itu. Jangan nanti gara-gara stres itu kita sakit. Udah dikasih Tuhan kesehatan, dikasih berkat anak, dikasih usaha, terus kita stres. Kan lucu jadi. Makanya jangan khawatir, Ki. Memang kalau kita ngikutin berita-berita, ya bulan Oktober akan krisis moneter, Indonesia akan minus 2%. Terus pertanyaannya dengan minus kenapa dengan kita? Kan toh kita sudah punya Tuhan yang melihara kita. Ngapain kita khawatir? Keluarga kemarin kita sukacita semua, sehat-sehat, bisa nyanyi-nyanyi kemarin di puncak juga. Ternyata kan ada sukacita. Gitu. Mari kita berbagi sukacita itu sama keluarga kita. Kira-kira itu. Dan satu informasi yang mungkin untuk kita semua, yang tidak, mungkin ini saya sampaikan, ini clear, artinya Senin kemarin saya diminta mendadak bertemu dengan staf khusus Menteri Kesehatan, Brigjen Dr. Purnawirawan Alexander Kalega Ginting. Saya ada bicara untuk urusan bisnis, ada teman saya untuk masuk, saya buka jalan, dan saya tanyakan kepada Pak Alexander Ginting itu, lakukan staf khusus Menteri Kesehatan, bagaimana dengan pandemi COVID ini? Sampai berapa lama kira-kira bisa berakhir? Dan apa disampaikan oleh beliau kepada saya dengan teman-teman, bahwa ini lama. Walaupun nanti vaksin itu sudah diberikan Desember atau awal tahun, disuntikkan kepada kita masyarakat, virus ini 3-5 tahun pun tidak akan bisa berakhir. Tapi efeknya sudah tidak mematikan lagi. Mungkin seperti kita penyakit flu, katanya. Flu, batuk, imun kita lemah, langsung gampang kena flu. Jadi sama seperti katanya flu Spanyol tahun 1918, itu memakan jiwa 50 juta orang. Nah, makanya kita hati-hati. Amerika sudah tembus 200.000 orang yang meninggal karena corona COVID-19. Jadi tentunya pesan dia kemarin waktu hari Senin itu, ya kita tetap jaga kesehatan, social distancing. Maka kadang-kadang saya selalu cerewet. Kalau mengenai itu saya terlalu cerewet gitu untuk keluarga. Jadi makanya terus orang tua kami semua, jaga kesehatan dulu, kamu lincah nahin juga puja bude dengan orang lain. Tapi kalau dengan keluarga kita boleh. Kita akan kawal, kita siapkan maskernya. Nah, itu jangan khawatir, kemarin Bibi juga sehat, kita bikin di sana. Malah tambah imun dia kencang, karena landak-landak jadi kencang imunnya gitu. Jadi COVID jauh gitu. Itu kira-kira ya informasi sharing kita. Bujur. Bujur, Bang. Luar biasa nih. Jadi salah satu saran Bang Ramon, yang penting hati sukacita. Kalau soal COVID berakhirnya jangankan 3 bulan, Bang. Ini udah percayalah, ini sampai matinya kita akan selalu pakai masker di level satu generasi. Jadi ada namanya dulu flu Spanyol, satu generasi. Kalau satu generasi itu berarti dari umur 0 sampai 75, kita udah 50, pasti sampai matinya kita pakai masker. Udah pandemik, Bang. Betul, nggak bisa gampang. Betul kata Abang tadi. Kalau disuntikan sekarang, itu efek yang bagusnya, kata Abang sih tadi masih dikit, 3-4 tahun. 10 tahun baru kelihatan.
Karena disuntik sekarang 3 tahun efeknya baru muncul, 5 tahun baru efek sampingnya. Jadi udah kelamaan. Tapi ya itu tadi, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Nah, itu sekarang kalau kita dengar tadi Abang Bapak Rika kesaksian, kita dengar juga dari WL kita yang tinggal di Bali. Karena aku cukup kaget bisa McDonald tutup di Bali. Aku cukup tersentak. Itu salah satu pangsa pasar yang bagus, semuanya bagus, tapi Bali 3 minggu atau sebulan yang lalu dia sudah hampir zero soal COVID. Wakil gubernurnya juga udah bilang udah terbuka, tapi begitu dibuka orang Jakarta kemarin penuh jalan-jalan yang sempat mahal, sekarang dia sempat tertinggi penyebaran COVID-nya. Itu yang aku bilang. Makanya hati-hati. Yang sempat zero karena terbuka sebentar, hanya terbuka 3 hari. Bali hanya terbuka 3 hari. Coba nanti kita dengar Chandra. Betul nggak keterangan aku ini? Waktu dia udah hampir zero, wakil gubernurnya berkata, Bali sudah zero, karena sudah bersih, sudah segala macam. Dia bukalah para wisata waktu itu. 3 hari itu diserbu sama orang Jakarta. Waktu 3 hari diserbu, 2 minggu yang lalu, Bali tertinggi nomor 1 penyebaran COVID. Sampai sekarang hairannya sepi lagi, apalagi, nah kita dengarkanlah, sampai akhirnya banyak pertokoan tutup, kalau hotel sudah banyak. Bahkan hotel banyak kali yang dijual, bukan jual kamar, jual hotel. Sama masalah McDonald, itu salah satu yang menggetarkan benar-benar. Perusahaan raksasa sedunia tapi bisa tutup. Kita dengarkan, apakah Chandra stres pula, atau setiap hari kita dengarkan seperti Chandra yang sukacita, selalu dia nyanyi firman Tuhan tentang Tuhan di Instagramnya. Nah, kita dengarkan aja kesaksiannya langsung. Silakan, Dek. Baik, terima kasih Bang Jun. Dan selamat juga buat Bang Tua Ramon dan Kakak, sehat selalu, semakin mesra dan Tuhan semakin memberkati ya Bang. Oke, itu betul Bang, karena memang sebenarnya di tahun ini di awal Januari, kebetulan kami dari tim properti juga sudah dapat informasi ada beberapa retail bakal tutup di tahun ini. Sebenarnya itu ada H&M, McDonald, terus betul yang Bang bilang tadi Starbucks juga udah mulai goncang. Bahkan ada di Tabanan McDonald yang baru-baru ini buka sama Starbucks itu benar-benar kosong sekali. Jadi selama operasional mereka benar-benar nggak profit. Terus untuk kasus yang 2 minggu yang lalu sebenarnya di Bali memang udah mulai dibuka. Kami juga GMS Gereja Mawar Saron Philip Mantova udah buka 2 minggu lalu, udah 2 kali minggu dibuka offline. Nah ternyata setelah kondisi kemarin itu memang meledak ya, COVID sudah dipikir sudah mereda, karena memang Bali juga dibilang sangat rendah ini dengan yang terinfluence corona. Nah itu yang menyebabkan banyak orang yang mau holiday kembali gitu ke Bali. Terus karena memang saat ini juga sudah jalanan juga udah bagus dari tol menuju ke Bali, jadi akses untuk masuk ke Bali kan memang dari Gilimanuk ya. Jadi Gilimanuk, jadi melewati Tabanan. Jadi pada saat visitor yang datang ke Bali, udah langsung otomatis mereka pasti pemberhentiannya kan banyak tuh, apalagi di daerah Tabanan langsung kena gitu. Jadi orang-orang yang dari kota, dari Jakarta langsung tumpah lah ya ke Bali yang mau liburan, yang memang sudah rindu sekali untuk holiday gitu ya. Jadi kawasan yang langsung kena banyak itu meningkat itu di daerah Tabanan gitu. Makanya sempat kemarin langsung zona merah di Tabanan gitu, di daerah kami. Nah, terus masuk ke Denpasar sampai ke tempat objek wisata lainnya gitu. Jadi itu benar. Jadi sehingga si pemerintah Bali mulai langsung cepat, mereka langsung beraksi cepat untuk stop kembali untuk kalau misalnya ada gereja yang sudah operasional ibadah offline gitu Bang. Jadi gereja Mawar Saron sudah mulai online kembali gitu. Jadi tidak dibenarkan untuk offline gitu Bang. Jadi itu benar semua Bang. Bahkan memang isunya itu sebenarnya itu dari Januari lalu gitu, pada saat COVID ini kan sudah mulai goncang kan di terakhir di tahun 2019 udah kedengeran di properti kami, di tim properti di Bali gitu. Sampai sekarang ini udah karena memang udah kelihatan
bagaimana setiap retail seperti Starbucks, McDonald, H&M, mereka bagaimana gaya mereka untuk beroperasi dalam menjual, ya memang udah goyang gitu karena corona ini. Gitu. Apalagi di Bali, di mall sekarang itu tuh sepi sekali Bang, benar-benar pada takut gitu untuk datang ke mall. Makanya memang kami kalau dibilang stres, yaitu kalau dibilang stres ya Bang ya, yaitu kami kan sama Rama, sama anak-anak kan memang sukanya mainnya di playground, apalagi Rachel suka ke playground juga gitu, ke playground anak-anak. Di Canggu, di Tuban, itu tempat spot-spot Rachel yang biasa dia main gitu. Jadi sama anak-anak lain gitu. Karena ini di rumah terus memang kita ya kalau dibilang stres ya kita bisa dibilang stres karena Rachel sendiri Daddy aku mau keluar, mau ke pantai, mau ke playground gitu. Jadi kami juga agak bingung gitu untuk bagaimana ya menghibur Rachel supaya dia tenang gitu. Tapi dengan salah satu cara ya kita coba beli mainan buat Rachel gitu yang yang edukatif lah seperti itu ya Bang. Jadi ya dia sedikit terhibur lah walaupun memang tetap anak kecil pengen keluar gitu. Terus yang berikutnya di usaha itu sangat berdampak. Kemarin waktu kami sampai di Bali, semuanya udah mulai pulih fine-fine aja Bang untuk apalagi kami kan sekarang usaha utama kami sekarang Bang di penyewaan villa harian ya Bang. Jadi penyewaan villa harian kemarin pada saat kami sampai di Bali di akhir bulan Juni itu sudah mulai agak kelihatan gitu orang mau holiday kembali. Cuman setelah bulan-bulan yang 2 minggu kemarin itu udah goncang lagi di Jakarta katanya PSBB kembali di Jakarta. Wah semuanya langsung tamu kami langsung cancel semua gitu. Jadi langsung Mbak sebentar dulu ya Pak sebentar dulu ya kami belum berani memutuskan untuk perjalanan ke Bali karena mau ada PSBB. Jadi itu beberapa invoice jadi terpending gitu Bang. Jadi wah itu sebenarnya kalau dibilang stres ya pasti stres ya Bang karena ini gimana nih gitu. Cuman Bang kembali lagi karena kita sudah tahu ketika Tuhan kasih pencobaan pasti Tuhan udah kasih jalan di saat waktu itu juga gitu. Tuhan udah berikan jalan keluar bagi kita di waktu yang sama gitu. Jadi nggak akan melebihi kemampuan kita. Kalau seandainya pun kita menganggap itu melebihi kemampuan kita, pasti Tuhan topang kita gitu. Itu yang kita percaya Bang. Iman kita menyatakan ya Tuhan pasti cukupkan gitu sampai hari ini. Cuman memang saat ini apa yang kami lakukan ya karena memang Rebecca juga baru newborn baby, jadi kami tetap jaga protokol kesehatan di rumah. Kami maksimalkan memang promosinya dari rumah, kegiatan-kegiatan positif yang nggak bikin stres gitu. Ya mungkin dengan cara kami kadang main kartu berdua di rumah, main kartu joker, kadang nonton bersama gitu, atau masak-masakan apa yang supaya nggak bosen gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil tapi membuat kita happy gitu. Dari hal-hal yang ya sederhana, yang simpel-simpel tapi kita berdua seperti yang Bang Coki tadi bilang Bang Cun tadi bilang ya cinta itu bertumbuh gitu dengan hal-hal yang sederhana. Ya kalau misalnya dibilang stres tetap ada stres tapi nggak lama-lama stres kita langsung ya lebih banyak lagi seperti Kak Tengah Marta juga kan bikin grup gerakan baca Alkitab. Jadi tadinya kami udah banyak bolong di GBA, jadi kami kembali lagi baca Alkitab lebih banyak lagi gitu. Jadi semakin semakin bertumbuh juga di balik banyak yang bikin stres gitu Bang. Ya itu aja sih Bang. Puji Tuhan. Oke, Dek. Puji Tuhan nih. Aku bayangin, yang di Bali aja, yang tiap katanya kota wisata, biasanya orang santai, stres. Apalagi kita yang di Jakarta, kan gitu ya. Itu Chandra di Bali yang kotanya setiap hari kota liburan, kota santai, bisa stres. Jadi tetap stres itu ada. Tapi apa tadi kata Chandra? Ya nikmatin aja dua-dua, dia main kartu, main apa ya. Main kartu pun kau stres, tidak main kartu pun kau stres. Stres pun kau stres, tidak stres pun pasti stres. Jadi tinggal pilihan. Hidup ini betul-betul pilihan. Jadi aku dulu ingat sekali pertama-tama Zoom ini, Zoom dulu, Mama Josapet cerita, pernah dia satu mobil dengan orang yang terinfeksi COVID.
Tapi karena stres nggak dia? Pasti stres banget dia lah. Tapi lewat jalan stresnya dia berdoa, Tuhan, kau enak kali makan di air jeruk, Ki. Tapi Tuhan, kata dia, ini bagaimana ini? Temanku ya ini positif COVID. Promosi jeruk Bik Tua, Bang, udah. Jadi Oh, kalau iya. kita mau minum jeruk, silakan pesan dengan Bik Tua. Ya. Oh, mantap. Jadi dia bilang begini, orang itu positif COVID. Oh, aku bagaimana? Katanya, aku yakin itu pasti Mama Josapet stres banget. Tapi tetap dia berdoa, tiap apa, kau bisa bayangin, Mama Josapet kesaksian aja menggetarkan, apalagi dia khotbah, apalagi dia berdoa. Ini kita dengar kesaksian itu. Bagaimana sih stres-stres itu dia lewati, siapa tahu menjadi contoh bagi hidup kita. Bagaimana stres, kita belajar dari Mama Josapet, kita bisa ikutin. Karena asal dia stres, dia berserah sama Tuhan. Kalau kita enggak, kita stres, kita berusaha. Hasilnya lega kagak, tambah stres iya. Nah, jadi kita dengarkanlah Mama Josapet kesaksian. Ini salah satu cikal bakal penemu pasar pool kami berdua ini. Iya, puji Tuhan Ketua. Stres, memang pada saat yang saya alami pada hari itu cukup stres, sangat-sangat stres. Itulah yang pengalaman. Karena dia minta kalau ada ibu jabat, saya mau pergi ke Pekanbaru katanya. Mau saya pergi ke Pekanbaru. Nah waktu itu pikiran saya begini, ini kalau seandainya dia meninggal di tengah jalan, cuma dia sama anaknya, betapa berdosanya saya, betapa saya tidak mempunyai belas kasih Tuhan. Nah waktu saya di dalam, dia luar biasa batuk-batuknya. Aku sudah tahu di situ aku dalam mara bahaya. Mau turun pun tidak bisa, mau apa pun tidak bisa. Setiap batuk, saya buka jendela. Tapi begitulah, luar biasa perlindungan Tuhan yang ajaib. 14 hari itu, Ketua, betul-betul lah, proses dalam stres. Tapi waktu saya stres itu, saya pisah kamar, isolasi diri, stres itu, disitulah tiap malam saya terus mencari Tuhan. Bolak-balik baca firman Tuhan ya saya. Waktu anaknya telepon saya mengatakan, Bibi, baru Bibi yang pertama kali saya telepon, Mama Bi 90% positif. Di situ pun saya langsung letoy. Sebentar kuat, sebentar letoy, sebentar kuat, sebentar apa. Tapi itulah ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan memang selalu ada kekuatan dari Tuhan. Selalu ada penghiburan dari Tuhan. Dan di situ saya merasakan bagaimana sangat indah hubungan bersama dengan Tuhan. Di dalam kekhawatiran kita, di dalam air mata kita, ternyata Tuhan memang melihat kita. Dan ajaibnya dan luar biasanya itu benar-benar bukan kekuatan kami. Kami yang ada di situ, baik pendeta, suami, istri, sahabat aku, dan aku semua tidak ada yang terkena satupun. Padahal aku ini satu dalam mobil. Seharusnya sih kalau logikanya itu pasti udah kena. Nggak mungkin nggak kena. Tapi itulah Tuhan yang dahsyat. Itulah Tuhan yang ajaib. Ketika kita mengalami stres, kita datang kepada Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib pun pasti akan Tuhan berikan. Demikian kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengar semua bagaimana. Kalau itu sih, kalau udah positif, jangankan batuk, Ki. Ngobrol aja sebenarnya mencurigakan. Tapi ingat tuh, udah batuk-batuk, udah apa. Kalau Tuhan mau luputkan, luput. Itu aja masalahnya. Kalau Tuhan mau luput. Cuman seberapa besar kita taruh harapan kita sama Tuhan. Kan itu aja. Kalau tadi yang di dalam mobil itu aku, ya bukan hanya stres kali. Kena pula lagi. Karena harapan kita tidak seperti Ibu Mama Josapet. Jadi jangan kau ukur-ukur gitu. Mama Josapet aja kuat satu mobil batuk-batuk. Besok kok ketemu orang corona, satu mobil kok batuk-batuk. Nggak batuk pun dia kena kita kalau kita nggak sekuat dia. Jadi, masih sabar nggak turun ya Bang udah? Mana? Masih sabar nggak turun, orang udah batuk-batuk sabar. Nggak turun. Berarti kakak ini teruji sabar. Iya, kalau kita jangan turun, kita tendang pun dia. Itu lebih ngerinya. Makanya jangan salah-samakan. Yang penting kau samakan apa? Pengharapan Mama Josapet kepada Tuhan. Itu kita contoh.
Yang lainnya jangan kita contoh. Pengharapannya sama Tuhan itu menjadi contoh bagi kita semua. Apapun disebarkan sama dia. Nah, sore ini juga kau bisa bayangin, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta, mungkin satu di Medan, cucu di Jakarta. Itu pun stres yang sangat. Itulah yang dihadapi kakak Mama Pani. Bagaimana dia ngapain stresnya kayak gitu coba? Abang di Pekanbaru, dia nyusul ke Pekanbaru. Tiba-tiba mesti ke Medan, dia susul ke Medan. Cucu di Jakarta, kan pasti stres. Kau nggak stres? Sementara yang orang-orang tua aja dia pengen sama cucu. Sementara ini nenek masih muda. Nenek-nenek masih muda ya kakak Mama Fani. Masih modis. Dia masih modis penampilannya. Nah, kita dengar bagaimana dia menghadapi gaya-gayanya menghilangkan stres. Ditinggal Bapak Fani, cucu jauh, anak jauh. Dia di Pekanbaru. Penampilan masih kayak anak gadis. Masih oke. Kita lihat dari sini pun kulit masih oke kakak itu coba. Kita dengarkan dulu kesaksiannya dia, Ki. Silap-silap dikit kita godain, Bang. Waktu di mall, ku godain, Ki. Sweet. Cewek, nggak tahu kakak aku ternyata. Gitu, Ki. Oke, selamat sore buat kita semua. Kalau berdasarkan itu, pernah kakak ketemu sama David di Makassar. Terus kakak lagi ketemu sama kepala KPKNL di Makassar. Terus kakak keluar, dari ruang kepalanya itu ke ruang tamu, aku lihat ini kayaknya aku kenal nih cowok nih, gitu loh. Dia duduk sambil main HP. Terus makin deket ini kayak si David. Terus aku gini, David. Terus dia ngeliat, oh kakak, aku kirain siapa tadi kak, aku nggak nyangka ketemu kakak. Kenapa, Pit? Aku pangling loh ngeliat kakak, katanya. Aduh, langsung dia meluk, foto dulu kita ya kak, foto, kan ada fotonya pernah di-share tuh. Nah, terus yang mau kakak saksikan tadi kata Bapak Brian, kakak ke Pekanbaru, kakak ke Medan, jujur aja, kakak tuh sebenarnya semua memang orang tidak ada yang tidak stres. Tidak ada yang tidak stres, nggak usah juga kita. Feby aja, dia bilang begini sama aku, Mami, aku kalau Mami pergi ke sana ke sini naik pesawat, aku stres. Apalagi naik pesawat, usia Mami kan sama Dede udah di atas 50. Hitungannya udah rentan, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Tapi Mami naik pesawat ke sana, ke Pekanbaru, ke Medan, balik lagi ke sana, balik lagi ke Jakarta. Terus, apa yang Adek lakukan? Aku cuman baca, dia kasih tahu sama kakak. Aku baca selalu, setiap aku stres, aku baca di Mazmur 91. Ini dia ngomong sama kakak berapa hari yang lalu, pas kakak udah sampai. Aku stres, Mami. Tetapi pada saat aku stres, aku langsung baca Mazmur 91. Terus kakak bacain ya, dari mulai ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Itu dia bilang sama kakak. Tetapi itu juga yang menjadi pegangan kakak. Kalau kakak pergi, kakak kemana, setiap pagi kakak berdoa, selalu setiap pagi seluruh keluarga kita pasti kakak doain. Dan kakak aminkan firman ini, walau 1000 orang rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Karena darah Yesus yang selalu membentengi kita. Semua orang pasti stres, tetapi untuk mengelola stres, seperti Bapak Ripka bilang, kita harus bisa memanage pikiran kita. Istilahnya mindset itu harus berubah. Memang saat sekarang tidak ada orang yang tidak stres. Baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, dalam segala hal. Setiap hari di rumah, jujur aja kita suka ribut nggak? Nggak usah juga dulu masa pandemi. Kalau setiap hari ketemu, pasti kadang-kadang ada ngomong agak kenceng. Tetapi di saat udah pandemi seperti ini, kita semua belajar sabar. Kakak khususnya belajar sabar. Belajar sabar menghadapi anak-anak, menghadapi abang, menghadapi keluarga. Karena apa? Dengan memanage kesabaran,
kakak bisa memanage stres. Kalau kita nggak sabar, gampang stres memang. Tapi sekarang kakak belajar, kenapa mesti aku cepat marah sekarang ya? Nggak usah marah-marah lah. Karena ngapain marah-marah? Ntar aku jadi tambah jelek. Seperti kemarin itu contohnya lagi. Ada pembantu Bibi. Dia orang NTT. Dia nggak bisa masak, dia bilang. Dia kerjanya cuma nyapu, ngepel, bersihin rumah. Nyapu, ngepel, bersihin rumah. Kemarin tuh dibawa dia ke Pekanbaru. Nah, ke rumah Pekanbaru, dia tidur di rumah Citra Ren, kakak di rumah yang Damilanggang. Terus di grup itu Bibi cerita gini, Sally, itu si Ius udah minta makan, udah berteriak dia. Aku pikir kok berteriak minta makan nih orang. Aku samperin lah, enggak, sorenya aku ke rumah Citra Ren. Ius, sini kok dulu, aku bilang. Apa kak? Ngapain kok stres minta makan? Emang kok nggak bisa masak? Berapa umurmu? Udah 45 tahun. Berapa anakmu? 4. Jadi anakmu selama ini makan pakai apa? Aku masak. Jadi kenapa kok berteriak sama ibu minta makan? Udah naik dulu nggak darah aku tuh. Masa udah nenek-nenek berteriak mau minta makan? Minta makan sama Bibi. Maksudnya biar di GoFoodin makannya. Karena dia selama di Pekanbaru, walaupun Bibi bawa pembantunya di kemana-mana, tapi dia nggak pernah masak. Dia cuma bersihin rumah aja kerja. Jadi nggak masak. Kalau makan di GoFood. Aku bilang, mulai sekarang jangan pernah lagi ku dengar kamu berteriak sama ibu minta makan ya. Aku bilang. Kalau kamu makan sendiri, masak sendiri, itu di kulkas banyak makanan. Iya. Kemarin aku ke rumahnya Bibi, ketemu sama dia lagi. Ibu cantik, aku tadi malam mimpi ketemu ibu, katanya. Terus, aku mimpi, katanya. Tapi belum aku cerita sama ibu. Apa yang kau mimpi? Aku ketemu ibu cantik, terus dia marah sama aku, katanya. Apa yang aku marah sama kau? Jangan lagi kau minta makan ya. Kamu mau makan, masak sendiri kau. Astaga. Jadi istilahnya kakak itu sama mbaknya Bibi itu udah terkenal, kalau datang ibu cantik itu ibu tukang marah. Ibu jangan suka marah ya, nanti luntur cantiknya, katanya. Aduh, nih orang NTT. Orang NTT kan ngomongnya pintar, tapi belajar dari situ kakak, perasaan aku nggak marah sama dia lagi. Tapi dia selalu udah panggil aku, ibu cantik, jangan suka marah ya. Akhirnya kakak berpikir, Tuhan berikan aku kesabaran. Dari mulai, pokoknya udah seminggu ini, udah dari Pekanbaru kemarin lah, bukan seminggu lah. Pokoknya kakak udah belajar sabar. Menghadapi apapun kakak belajar sabar. Kalau udah kakak rasa, udah naik intonasi ngomong, langsung aku diam. Supaya aku tidak stres. Kalau udah stres, udah bahaya urusannya. Iya kan? Terus, kalau abang, kemarin tuh sempat kakak adu omongan juga sama abang. Ini buat kalian nih yang pengalaman ya. Ini pengalaman kakak sama abang. Minggu kemarin lah di Pekanbaru. Abang ada ngomong apa, kakak juga ngomong apa. Akhirnya kakak stres. Jujur aja kakak stres. Kalau dokter, waktu kakak diopname, dokter pertama sekali waktu kakak masuk ke RSPAD, pulang dari Malaysia kan kakak angkat kandungan. Pulang dari Malaysia, seminggu kakak masuk rumah sakit lagi di RSPAD. Mah kakak kambuh. Mah kambuh itu bukan karena apa-apa, tetapi dokter pertama sekali langsung nanya sama Kak Ua, Bu Eli, adik ibu ini suaminya di mana? Ini pertanyaan dokter loh. Ada dok. Anak-anaknya di mana? Ada dok. Bagaimana rumah tangganya? Biasa dok, bahagia. Pekerjaan ibunya apa? Dia pegawai TVRI. Kenapa dok? Enggak. Yang penting sekali rumah tangganya gimana? Oh baik dok. Terus dari mana ibu ini? Gitu, dia nanya kakak. Karena dilihat kan masih ada perban di perut kan. Oh dia habis dari Malaysia dok, habis angkat kandungan. Oh, itu yang membuat dia sakit lambung. Karena apa? Operasi dia itu antibiotiknya dosis tinggi. Terus kakak nanya sama Kak Ua. Kak, kenapa dia tanya? Pertama sekali dia tanya, suaminya di mana? Kenapa kak? Aku juga nanya sama dia, pas lu nggak ada, gue tanya sama dia, dok kenapa sih nanya suami adik saya? Gitu. Bukan, biasanya seorang perempuan stresnya tinggi gara-gara suami. Hei suami, dengar itu. Biasanya kalau dia ribut sama suami, atau suaminya bagaimana, pasti istrinya stres, kambuhlah sakit mahnya. Jadi, kalau kita stres, pasti lambung kita nomor 1 yang diserang. Itu kata dokter ya. Dokter ahli lambung di RSPAD. Ah masa sih kak? Ya itu kata dia tak. Berarti kemarin itu yang kakak bilang tadi kakak sempat ribut adu omongan sama abang, udah kumat lambung kakak.
Padahal abang nggak ngomong terlalu apa, ngomong juga nggak. Tapi kakak kepikiran, kakak udah nyaut. Tapi akhirnya bilang, kamu kenapa sih, Ma? Oh, kakak udah mau muntah. Nggak mau makan, nggak mau ini. Omonganmu itu yang bikin aku stres. Tahu kamu? Langsung dia bilang, iya maaf, aku maaf. Pada saat dia bilang maaf, hatiku tuh langsung damai. Bukan karena aku egois, tidak. Terus ya udah, maaf ya, gitu. Baru dia bilangin, ya udah mama pakaianlah kita pergi. Nah, itu kalau kita stres, pasti organ tubuh kita semua terganggu. Perempuan terutama adalah lambungnya. Kita yang perempuan jujur aja. Nggak usah juga urusan apa. Urusan sedikit anak aja kalau stres, lambung kumat. Pasti nggak mau makan. Tapi kalau kakak sekarang udah belajar dari situ. Aku nggak mau stres lagi. Aku nggak mau. Yang penting aku duduk di bawah kaki Tuhan seperti Mama Ripka bilang. Apapun yang kita alami, kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Karena satu-satunya jawaban cuma hanya ada di dalam Tuhan. Sekarang apa aku juga nggak stres. Kalau Mama sering pergi sama Seri, pergi ke Cikampek, jujur aja aku stres. Tetapi nggak kupikirkan lagi stres. Pergi dia kemarin ke puncak, cuman kakak bilang, Tuhan, lindungi orang tuaku, adik-adik aku. Aku pegang lagi firman Tuhan ini, Mazmur 91. Walau 10.000 sebelah kiri, rebah 10.000 sebelah kanan rebah, itu tidak menimpa keluargaku. Tidak menimpa kita semua. Jadi tetap kita harus pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita, seperti tadi Chandra bilang. Kakak memang memanage adik-adik itu, anak-anak semua untuk rajin baca Alkitab. Aku bentuk satu grup baca Alkitab. Jadi setiap hari saya panggil, ayo semangat, baca Alkitab, ayo semangat. Itu yang selalu kakak anukan ke mereka. Semangat, semangat, semangat. Karena apa? Cuma dengan firman Tuhanlah kita menjadi semangat, kita menjadi sukacita, kita menerima jawaban Tuhan. Apapun permasalahan kita, semua jawabannya ada di sini, di firman Tuhan. Jadi sekali lagi, rajinlah kita baca firman Tuhan, khususnya untuk pertemuan ibadah kita di grup Burki seperti ini. Mungkin di awal-awal dulu kita, kakak kurang, tapi sekarang, sudah ada kerinduan di hati. Aduh, aku pengen ngelihat saudaraku. Aku kangen yang ada di Lampung, yang ada di Jakarta, yang ada di Pekanbaru. Iya kan? Yang rumahnya ada di Pulau Mas, yang ada di Priuk. Itu pasti ada kerinduan sekarang. Jujur aja. Tapi kalau dulu pertama, kakak biasa-biasa aja. Tetapi sekarang, jam berapa ya? Udah jam berapa? Jadi sebisa kakak, sebisa mungkin, kakak usahakan dimanapun kakak pasti kakak buka itu Zoom. Jadi kalau begitu biarlah kerinduan hati kita sama-sama untuk saling bertemu, untuk orang tua kita biar mereka semua sehat, tetap bersukacita, apapun tetap aja bersukacita. Jangan pernah takut. Karena roh ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Karena roh sukacita itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan, Kak. Terima kasih nih sharingnya. Kalau kamu kangen semua, Kak, itu dengan bertambahnya umur. Kalau masih semangat kayak Coki itu nggak ada kangennya dia, Kak, sama siapapun juga. Kalau bertambah umur, makin kangen. Kamu tanya, di tua kangen kali dia, karena umur paling tinggi. Jadi sore ini juga kita mau dengar nih, satu kesaksian yang luar biasa. Bapak udah stres nggak ditinggal Mama udah selama 2 minggu? Mungkin stres bagaimana dia menjalani stres 2 minggunya. Sekarang Mama udah balik. Kita juga mau dengar kabar Mama Uda. Kan Mama Uda udah balik. Kita udah tanya dengar Mama Uda apa selama di Samosir, selama di mana, gimana kabarnya? Silakan dah. Ya, puji Tuhan. Iya. Kalau Mama udah kemarin ke Samosir nggak stres sih sebenarnya, karena dia izin. Yang stres itu dulu tanpa izin. Kalau semua izin baik-baik pergi kan nggak ada masalah sebenarnya. Yang sekarang masak, dia udah balik. Yang masak siapa 2 minggu itu ya? Dulu stres yang lain, sekarang stres kangen. Bukan. Yang masak kan dari dulu Bapak udah belajar terus mandiri. Nah, kadang-kadang dikirim sama Shelin, kirim sama Bubur, kadang-kadang makan ke rumah Tengah, ya kan? Jadi udah biasa. Jadi tanpa Mama Uda pun udah biasa. Nah, kemarin dia udah datang.
Dan sama Arta baik-baik, mereka baik-baik semua. Jadi memang setiap orang itu adalah stresnya kan. Jadi Bapak udah pun udah lalui masa stres yang berat itu, tapi kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan ada satu lagu mengatakan, lagu ini pun dulu luar biasa, zaman sekarang itu. Zaman sekarang bergelora, lihat dunia bergelora. Iya kan? Kelihatan sini sana. Banyak. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Tuhan. Amen. Ya kan? Nah, jadi ini hal-hal yang memang nyata, asli COVID itu nyata. Tapi tidak perlulah kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, apalagi tadi Coki katakan, dari kemarin sudah katakan Indonesia sudah masuk ke masa resesi, lalu ketakutan penuh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya seizin Tuhan semua yang kita lalui. Jadi stres yang dikelola itu seperti itu. Ya kita lihat, tidak perlu artinya berkelebihan itu, tidak usah. Kita jalanin aja. Badai-badai yang sudah kita lalui, kami orang tua tuh banyak yang sudah kami lalui dalam mendidik anak, dalam mengelola usaha dan lain sebagainya. Bapak udah apalagi, kalau usaha Bapak udah itu seperti Bapak Gading bilang, selalu tukar penilaian, tukar usaha terus tak pernah. Itu karena memang basicnya seperti itu. Sebab zaman apa yang perlu kita kelola, itu yang kita mainkan. Nah, jadi kalau Bapak udah pribadi sih, stres sudah bisa Bapak udah kelola. Puji Tuhan, yang paling stres terakhir kemarin, hampir 3 tahun Bapak udah sama Mama, udah nggak saling pengertian, Tuhan izinkan itu membuat Bapak udah lebih siap lagi. Jadi hari-hari ini dengan COVID dan lain sebagainya itu, apalagi firman Tuhan tadi katakan, bersandarlah kepada firman Tuhan. Itu yang terbaik mungkin dari Bapak udah. Jadi kita semua keluarga besar, iya, nanti berita lebih menggempar lagi, bukan resesi lagi, bahkan tumbangan sana sini, kiri kanan 10.000 rebah sebelah kiri dan lain sebagainya. Tidak masalah, kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, jadi ada hubungan kita sama Tuhan, itu yang paling penting hari-hari ini. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, kayaknya bisa kita lalui semua. Itu aja mungkin sedikit saksian dari saya, Saudara. Puji Tuhan. Luar biasa ada kesaksian dari Puda yang menguatkan kita. Bayangin, Puda sudah mengalami, abang Bapak Ripka 27 tahun dengan masalahnya. Puda juga yang udah lama tetap masalahnya. Tapi tetap bagaimana? Bersandar sama Tuhan, kata Puda tadi. Zaman sekarang berjagalah. Itu zaman sekarang itu kita nyanyikan waktu kita sekolah minggu pun udah ada. Tapi sekarang lagu itu lebih mengerikan lagi. Mungkin 5 tahun lagi itu lebih. Memang zaman ini udah zaman mengerikan. Banyak orang bilang, pengusaha-pengusaha bilang ke aku begini kan, klien-klien aku, wah kita sih tenang Pak, apalagi satu klien kan kalau merah, kita sih tenang Pak, cadangan kita udah bisa sampai 15 tahun, 20 tahun. Oh, bukan gitu yang namanya resesi Pak, saya bilang. Resesi itu kalau di Alkitab ditulisnya begini, you punya uang 1 juta, beli bakso yang 30.000 pun tidak bisa. Itu resesi, bukan karena you punya duit. Kalau yang biasa dia pegang duit 30.000 tidak bisa beli bakso yang 100.000, mah bukan resesi. You tidak mampu. Tapi ada masanya nanti di Indonesia ini, kita punya duit 10M, beli bakso yang 30.000 pun tidak ada. Bukankah di Alkitab tertulis seperti itu? Secupak jelai, sejinar harganya. Itu satu hal yang luar biasa. Dia punya uang, tapi tidak bisa membeli apa-apa. Itu baru resesi. Jadi jangan dalam pikiran kita resesi itu, kita tidak punya uang, kita tidak bisa membeli. Itu mah biasa. Kita akan hadapi itu. Kita tidak punya uang, kita tidak bisa membeli apa-apa. Yang mengerikan itu kita punya apa-apa, tapi tidak ada yang bisa dibeli. Itulah yang mengerikan nanti ada masanya. Masanya betul kata Puda. Masa itu makin lama makin berat. Tapi bagaimana? Nasihat klasik tetap, bersandarlah sama Tuhan. Bagaimana bersandarnya? Belajarlah dari Mama Josaphat. Belajarlah dari orang tua kita semua. Yang memang lebih dulu menjalani ini semua. Nah, kalau kita yang belum saat ini, belum serius, belum apa, lebih serius lagi. Jadi, salah satu bibit yang mesti kita dengar kesaksiannya mengenai mengelola stres, tidak lain tidak bukan.
bibi udah kita. Kita dengar bagaimana dia mengelolanya. Lewat bersandar dia sama Tuhan. Banyak kali masalahnya katanya, aku begini sakit, datang lagi Dharma, ini. Tapi dia bersandar terus sama Tuhan. Buktinya apa? Mendatangkan hal yang baik. Mendatangkan hal yang baik. Makin bersandar dia. Dharma yang tadinya pulang malam gara-gara ke rumah Coki jam 12, sekarang di rumah terus. Gara-gara kejadian ini. Bukankah satu mujizat terus? Coba Dharma. Ngapainlah dek kamu jam 12 malam pulang dari Kelapa Gading? Nggak bisa kamu nginap. Apa itu nasihat aku waktu itu? Ngapain kamu pulang? Itu bang, pulangnya pun ngebut sekali itu pasti. Kata Kila apa? Nggak apa-apalah, dia di rumah terus jadinya sekarang katanya. Coba kalau nggak mujizat, dia bisa kakinya patah, motor lecet sedikit pun enggak. Nah, berarti kan pelajaran untuk si Dharmanya itu, supaya jangan kau kemana-mana kalau orang tua bilang jangan kemana-mana. Nah, supaya dia dapat dengar-dengaran, sekali lagi stresnya bingung sekarang. Dari orang yang sering keluar, nggak pernah keluar, apa nggak lebih stres? Bukan karena COVID lagi, karena kakinya sakit. Nah, kita dengarkan dari Biuda kesaksiannya. Ayo, Bi. Shalom. Sudah banyak kesaksian tadi aku dengar semua ini. Semuanya mulai dari Mama Josafet, mulai dari Mama Rizka, mulai dari pulangnya tiganya Lano, semangat tentang firman, tentang menghadapi stres. Benar stres, ya benar stres. Mendengar Dharma tabrakan itu memang jujur saja memasuki rumah sakit itu naik itu ketakutan karena nggak bisa bergerak saya. Tapi satu firman yang kita tahu, Tuhan tidak akan membebani kita melampaui dari batas kemampuan kita. Puji Tuhan, kita bawa saja dalam doa biar Dharma di saat dia berbaring di rumah ini ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, sehingga nanti setelah dia sembuh mungkin sudah tahu apa arti hidup dan tidak pulang malam lagi. Dia sudah tahu itu tidak baik. Dan Tuhan juga kakinya yang kena, coba dari mukanya kena pasti lebih stres lagi dia. Mukanya sembuh tinggal kaki. Nah, puji Tuhan, kita doakan juga hari Rabu ini dia ronsen, ada apa dengan kakinya. Baru tadi Mama, kakiku tidak sama nih Mak ya, kanan dan kiri. Baru tadi dia ngomong, udah enak tapi nggak sama besarnya, kata tingginya. Ini sebelahan yang berdoa sama Tuhan, sama Tuhan, hubungan pribadimu sama Tuhan. Terima kasih nih semua berkat doa kita. Dan kemarin juga aku sempat sakit, itu stres juga karena waktu saya ke rumah sakit tenggorokan sakit, hanya kata dokter gini, Bu, nanti kalau rumah pakai masker. Emang saya COVID dokter, kan orang bego, buruk kan. Saya COVID kok dulu pakai masker. Iya, supaya yang lain tidak perlu. Kalau bisa, kalau ada ruangan, ya Ibu di ruangan aja. Oh begitu. Terus saya nggak cek darah pun nggak apapun nggak, ya udah hanya itu saja. Oh berarti nggak bisa makan, tenggorokan gatal dan batuk. Nah akhirnya aku sampai rumah, aku pakai masker terus, nggak berani lagi turun. Aku isolasi diri di atas, ada bangsa 8 hari, nggak betah juga kemanapun. Ya akhirnya ya Dharma ya abang lah yang ngurusin. Tapi di kamar itu disitulah, di saat kita lemah, di saat kita di atas itulah penyembahan jujur, nyuruh kayak itulah penyembahan dengan Tuhan itu lebih dekat lagi karena banyak waktu nggak ada orang di kamar, mau nggak mau sembari ngajar, lepas dari ngajar kan larinya ke firman. Akhirnya berdoa aja juga sama Tuhan, penyembahannya lebih ada lagi. Jadi memang kalau kita di saat mungkin udah lama nggak juga berlutut penyembah, lihat Dharma terus, penyembahan itu sudah jarang, tapi dengan adanya aku sakit ini, Tuhan punya rencana yang indah, akhirnya penyembahan juga itu ada. Jadi benar tadi katanya, kalau kita seperti kata Gempu tadi, kalau kita takut, kita resah, kita gelisah, baca firman Tuhan.
seperti Mazmur 91 tadi, memang di firman Tuhan itu jawabannya segalanya untuk mengatasi segala-galanya. Memang di saat kita, di usia kita yang sudah tua ini, memang menghadapi anak, menghadapi ini banyak tantangan, tapi biarlah semuanya kita serahkan sama Tuhan. Dan aku pun tadi bilang stres, kulihat kakak tengah kemarin terus, aku sudah mikir dari tadi, saat firman berjalan, kulihat kakak tengah sakit enggak, kakak tengah WA juga kakak nih, tadi kakak tengah sakit enggak, saat firman Tuhan berjalan, kulihat kakak tengah kemarin terus, jadi aku juga minta supaya kakak tengah juga ngomong, biar dia dengar juga, dengar suara atas, biar semoga kakak tengah sehat juga. Terima kasih Bujur, Bapak Prian. Alhamdulillah, mau tidur itu, Bi. Tidur dia, Bi, bukan dia sakit. Aku kan dari rumah tadi, dari rumah Jati. Nggak sakit kan? Enggak. Tapi nggak sakit kan? Enggak, kan, tengah? Enggak, tidur dia. Makin banyak kita ngobrol, makin tidur nyenyak dia. Kayak zaman dulu. Ada orang meninggal, malah di situ dia tidur. Karena banyak yang ngobrol. Kan itu ceritanya. Kalau kita sepi, dia langsung ini, hilang. Jadi, satu lagi, kita dengar kesaksian dulu yang memperingati 10 tahun kepergian Kila. Kan 10 tahun kepergian Kila diperingati kemarin bagaimana kita Zoom memperingati kita. Itu waktu hari itu Bibi tidak kesaksian kulihat. Jadi malah malam ini kita dengar kesaksian 10 tahun Kila meninggalkan kita. Silakan, Bi. Di-unmute dulu, Bi. Di-unmute, Bi. Dah. Udah. Dah. Jadi bagaimana Cun? Apa yang kusaksikan Cun? Tadi Bibi kan habis merayakan 10 tahun kepergian Kila. 10 Si Ramon itu bukan aku. Wah. Dia merayakan kan itu suami tercinta, Bi, Kila. Ya dari kamu adalah kata-kata sikit. Saya sungguh-sungguh mengucap syukur puji Tuhan ya dengan kepergian Bapak udah 10 tahun ya. Ini dari awal lagi saya ceritakan ya. Siap, Bi. Ya. Begitu Bapak meninggal ya. Begitu Bapak meninggal, selesai di kuburan ya, selesai semua di kuburan. Masih saya ingat waktu itu ya, masih saya ingat sekali itu nyanyian masih menyanyi pendeta. Jadi selesai di situ, pulang ke rumahnya, di hati saya selesai gitu. Udah selesai, walaupun bagaimanapun saya bikin, saya udah ikhlas gitu Cun. Ikhlas saya, dia pergi, udah pergi dia gitu. Sebelum dia pergi, saya pikir saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah dia disembuhkan selalu. Tetapi begitu dia selesai pulang dari kuburan, satu hari kami di rumah Ramon ya, selama ini kan lama kami di rumah Ramon waktu sakit Kila ya. Tapi begitu Kila udah meninggal, kan ditanya Bapak dulu mau kemana kamu katanya kan, cuma satu hari lah. Langsunglah aku bikin pulang ke rumahku gitu, pulang ke rumah ini. Sudah lama kali, ada 6 bulan kurasa aku di rumah Ramon sakit Bapak ini kan. Jadi pulang ke rumah satu hari udah rindu pulang. Aku pikir karena kami tidur di kamar itu, pikiran saya dia nggak ada lagi sudah apa, nggak mau lagi saya tidur di situ gitulah, kira-kira saya mau ke rumah saya ya. Jadi selesai semua kepergian Bapak, semua selesai ya. Semua selesai dengan baik, tidak sisa-sisa, semua selesai dengan baik. Dan pulanglah kami satu hari di sini. Ya. Satu hari di sini kami semua tidur ya. Jadi waktu malam waktu itu ya, tiba-tiba kami tidur di kamar, tiba-tiba si Ame ini menjerit kali si Ame dia tengah malam itu menjerit, katanya ada juga neneknya di sini tidur, ada juga banyak di sini tidur. Jadi terus marah si Ite ini, ngapain katanya, datang pulang katanya, coba katanya datang pulang,
persis katanya bulan ini apa bajunya apa sepatunya datang bulan katanya, terus datang Sita marah ke Sita, berdoalah kita kata Ita ya. Jadi setelah Bapak pergi ya, terus ku ambil kesimpulan dalam hatiku, waduh karena dulu cita-cita Bapak mau ke gereja GBKP ya, mau ke gereja GBKP, jadi ku ambillah satu keputusan, sudah selesai aku dengan Bapak apa yang diinginkan, sebab dia yang ingin ke GBKP bukan saya sedikit pun tidak ingin ke GBKP ini karena saya pikir orang Karo ini ya saya cukup sedikit pun saya tidak ingin ke GBKP, tapi karena itu Bapak, itulah apanya saya ikut kalah. Jadi saya ke gereja GBKP ini karena Bapak. Jadi saya bersyukur dalam Tuhan, di mana dengan kepergian Bapak, saya terus ya dalam hati saya, walau apapun yang saya kerjakan, saya tidak akan ketemu lagi dengan dia. Saya jadi jalan sendiri, saya bersyukur di mana waktu itu datang juga banyak pendeta sih datang ke rumahnya, dibilang juga sama saya, ayolah Kak, karena sebelum Bapak meninggal sudah disuruh kami belajar. Cuma waktu itu belum sempat, dan saya bilang gini, nantilah kalau Bapak baik, tetapi ya badannya tidak begitu. Jadi datanglah Jenny Eva lah datang, katanya ya belajar, katanya waktu itu belajar 4 bulan, kenyataannya dibikin saya cuma 3 hari belajar, langsung saya jadi anggota. Jadi saya bersyukur di anggota ini, terus saya ikuti semua, dan tidak terasa ya saya jalani hidup ini, saya tidak ingat-ingat Bapak lagi, saya dalam hati, sudah selesai, nanti saya percaya satu waktu nanti kami akan ketemu, dan saya jalanilah hidup ini sampai 10 tahun. Sebenarnya banyak yang saya hadapi, apa kata Ancung tadi, stres ya, banyak saya hadapi, tetapi saya tidak mau stres, saya sedikit pun tidak mau stres. Kalau ada umpamanya masalah dalam hidup saya ini, masalah terbesar yang saya hadapi, kita semua tahu kan, masalah Niko. Cuma itu yang terbesar dalam hidup saya sampai sekarang. Ada tulisan saya itu, sudah saya pernah tunjuk sama Ancung, kan sudah Col. Nah, cuma itu yang terbesar dalam hidupku, cuma itu aja saya rasakan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bisa saya lalui itu, karena saya kalau kan sudah saya bilang, saya dalam hidup saya ini ada jalan ramah sama Niko, nggak berantem, luar biasa saya. Cuma itu nanti sudah saya bilang dari awal, kalau orang ini nanti berantem, saya pasti jatuh. Itu saya sudah pastikan saya jatuh. Jadi itulah saya jaga selalu, saya juga selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah semua anak satu. Tadi saya bersyukur sekali, apalagi terlebih kita sudah Zoom ini ya, saya senang sekali ya di dalam Zoom ini, kita bertemu ya, banyak kita hadapi hal-hal ya, saya senang sekali di dalam Zoom ini, so, kita masing-masing kita tahu, jadi kita juga semua dalam keadaan sehat. Apa kata Ita tadi, dia juga aturannya karena dia sudah juga 2 minggu dia asingkan diri, itu juga Butet ya, saya melihat dia sendiri yang mengasingkan dirinya supaya anak-anak. Jadi itulah keluarga kita semua, kita sayangnya sama anak-anak kita, sama baru kita jaga diri kita jangan kena. Jadi sering juga saya juga sebenarnya nggak keluar ini ya, cuma saya keluar ini gara-gara ya sebenarnya dalam minggu ini saya cukup lelah ya, coba bayangin hari Sabtu ada acara tidur lagi di situ, tapi apa yang terjadi, saya selalu berdoa setiap berangkat, saya selalu berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jangan tahu aja saya luar biasa sehatnya begini pun capeknya karena apa, ini saya rasakan karena kemurahan Tuhan, karena setiap perjalanan saya tetap berserah kepada Tuhan, biar Tuhan berikan kesehatan kepada saya. Dan di puncak ini juga ya, saya pulang sehat sekali ya, coba Ita, Ina, Ame, Niko semua mencerek. Soalnya apa? Mereka tidak menjaga makanan mereka. Soalnya makanan kami mewah sekali. Makan sate orang ini, coba sate kambing dibeli, dimakannya sate, sopnya lagi. Nggak dijaga makanan saya, sedikit pun tidak saya pegang sop itu. Dan dimasak Ina juga ikan emas, sedikit pun nggak saya pegang. Jadi saya paling sehat pulang ini. Nggak ada sakit saya, nggak ada macam tadi. Ini juga saya rasakan kemurahan Tuhan, dan berjalan semua acara-acara di YP ini di puncak ya, semua berjalan dengan baik. Kami senang semuanya ya, senang semuanya. Jadi kita bilang juga ini ada kopi, orang ini berenang-berenang ya, semua saya coba di rumah. Jadi saya percaya kalau kita sebelum kita kemana pun kita berangkat, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga melindungi kita. Jadi marilah semua kita, marilah selalu kita berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan juga selalu mempersatukan kita di PKB ini ya. Jangan salah menyalahkan saya kalau umpamanya, saya nggak mau stres.
Kalau saya seumpamanya benci sama satu orang ya, saya apapun kata orang, saya masuk kiri, keluar kanan, itu aja. Tapi katanya kan saya pemarah ya. Sebenarnya saya rasa tidak pemarah lagi, tapi kadang-kadang kalau tepat sebentar bisa juga saya naik, tapi saya bilang, ampuni saya Tuhan, saya bilang juga itu. Tadi kami luar biasa, kami senangnya di puncak itu. Kan udah bilang Mama juga nanti dia. Jadi sekali lagi, saya bersyukur sampai sudah 10 tahun Bapak Rama meninggal kita, saya tetap dalam keadaan sehat. Ini semua bukan karena kuat gagah saya, tetapi sungguh-sungguh karena rasakan ini adalah karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita selalu andalkan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, baik dalam susah, baik dalam senang, dalam apapun, tetap kita bersandar berharap kepada Tuhan. Saya percaya siapapun anak-anak Tuhan, ini dalam, kan sudah saya bilang juga dalam apa itu, dalam Wahyu 3:10 itu kan, itu sungguh-sungguh saya alami, saya percaya katanya penyakit itu datang seluruh dunia. Jadi kita jangan takut ya, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kita. Terima kasih. Bujur Bi, sehat-sehat kamu selalu. Ya nakku ya. Emang kalau kamu di Weni, kalau soal rahasia pasti aku kamu cari pertama untuk cerita. Pasti John di mana? Waduh. Kalau kamu udah mulai nelpon, John di mana? Siap-siap menampung cerita. Oke, Bi. Ini udah jam 7, mau kita lanjut atau gimana, Ki? Izin kau host ini, kau yang pegang kunci. Terserah petunjuk ketua aja. Kita sudah bayar unlimited. Kita lanjutkan minggu depan, karena belum doa syafaat siapa? Maria. Nandeve. Maria Nandeve Tampu Bolon. Tanya dulu, ini udah jam 7. Abang Bapak Ripka udah selesai makan, kulihat udah gini-gini mulutnya. Kakak pun udah selesai makan, kita kan belum nih. Abang Bapak Ripka udah kepedesan kulit mulutnya, kan udah enak. Sebenarnya kita host nggak bisa kabur-kabur. Kamu udah minum jus jeruk, gimana semua ini kan? Jadi jangan kau pikir ngelawan lawyer ini, aku tahu tiap gerakan di diri kamu, aku tahu. Abang Bapak Ripka udah pedas ya. Kita belum. Jadi apa mau kita lanjut atau sudah dulu supaya minggu depan dilanjutkan sama yang belum? Ada Bik Tua, ada Bibit Lampung, ada Seri, ada Maria. Semua ini belum semua kan? Oke lah, minggu depan aja kalau begitu Bang Uda. Supaya makin kangen, udah gitu kita saling hubungi satu sama yang lain. Panggil lagi siapa supaya sama-sama kita mau tahu kabarnya. Kabar yang betul tadi kata kakak Mama Fani loh. Kita rindu yang di Lampung, kita rindu yang di ini, kita rindu satu sama lain, rindu semua nih, mesti jauh-jauhan gini. Cuman inilah forumnya. Kalau ketemu pasti nggak bisa. Nah, kan ini forumnya nih. Biarpun kita nggak ke Bali, kita punya saudara di Bali, orang Bali, kan bisa kita saling sapa menyapa. Gimana, Bi? Jadi siapa yang doa syafaat? Ini Maria doa syafaat. Pokok-pokok doanya udah kasih tahu, Ki. Sudah Bang Uda. Udah minggu depan siapa yang khotbah? Nah itu belum tahu Bang Uda lah. Ya. Hah? Ya. Harus ngadain amin Bang Uda. Khotbah lah. Ya, bukan khotbah, ngeri. Kita sharing-sharing, tanya jawab apa minggu depan ya. Doanya minggu depan Kak Maria Srimenda kayaknya biar lebih rajin lagi. Ya oke, mantap. Jadi minggu depan udah ada. Hari ini kita doa syafaat dulu dipimpin sama Maria ya. Pokok-pokok doanya udah ada ya, Dek? Ya sebelum doa Bang tadi menjawab sebuah konklusi bahwa penting nggak sih stres? Kita jawab sama-sama. Penting nggak sih stres? Penting. Udah. Kan iman percaya kita, Ki. Oke. Enggak. Stres itu pasti ada. Seperti Ya penting nggak stres? Tapi menghadapinya beda dong kita dengan orang dunia. Gitu. Stres itu pasti ada. Kita nggak boleh menampik. Stres itu ada, tapi menghadapinya harus dengan keimanan kita. Tidak boleh Oke, siap. Saja. Oke? Oke, waktu dan tempat sekalian ditutup buat Nandeve Tampu Bolon. Silakan, Dek. Ya, Bang Tua. Salam haleluya. Mari kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, bisa sharing, dan juga saling memberkati pada sore ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di sorga Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesusku sangat bersyukur Tuhan, melihat Tuhan Yesusku, baik Tuhan orang tua kami boleh dalam keadaan sehat dan kuat Tuhan. Boleh Tuhan Yesusku bercerita Tuhan, bahkan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan Tuhan. Semuanya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua kami Tuhan, tidak ada satupun yang sakit, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesusku hamba berdoa Tuhan. Berkatilah Tuhan semua orang tua kami Tuhan. Baik yang ada di Jakarta Tuhan, yang di Lampung Tuhan, atau dimanapun berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu lah yang melindungi dan melingkupi orang tua kami Tuhan. Kami Tuhan Yesusku khususnya berdoa Tuhan, buat bibit tua kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di usia bibit tua kami ini Tuhan Yesusku, sudah banyak pun umurnya, tetapi Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Itu satu Tuhan anugerah Tuhan Yesusku dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan hamba-Mu bersyukur Tuhan, untuk juga Tuhan Yesus kemanapun ini pergi dan berangkat Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan darah Yesus menjadi bilik tua Tuhan. Biarlah kiranya tangan-Mu menatang dia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melindungi dia. Demikian juga Mama Tengah dan Mami Tengah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup melindungi Tuhan Mami dan Mama kami Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus Mami dan Mama Tengah ini Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tuanya pun Tuhan Kau berikan mereka kebahagiaan Tuhan. Sukacita yang melimpah Tuhan. Walaupun hanya dalam rumah Tuhan, tidak bosan mereka Tuhan. Karena Tuhan Yesusku mereka boleh melihat Tuhan Yesusku, kebahagiaan itu ada dalam rumah bersama dengan anak cucu mereka Bapa. Demikian juga bibi-bibiku Tuhan, baik Bi Weni juga Tuhan Yesusku dimanapun dia berada Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar keselamatan jiwa pun menjadi milik hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan bibi kami ini Tuhan. Demikian juga pun Tuhan bibi Tengah, Bi Ramon juga Kau berkati Tuhan, namun bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan Yesusku yang menjadi Tuhan Yesusku penghibur dan penolong bagi bibi tengahku ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di masa hidupnya Tuhan, Engkau yang menemani dia, Engkau yang menghiburkan dia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong dia Tuhan Yesusku dalam kehidupannya Tuhan. Perlindungan darah Yesus menjadi milikku ini Tuhan. Demikian juga bibi tengah Kiki pun Tuhan. Walaupun pada saat ini tidak bisa bergabung dengan kami dalam ibadah Jum Tuhan, di mana bibikku ini berada Tuhan, biarlah Kau pulihkan kesehatannya, semakin lagi Kau tambahkan kesehatan bagi bibik tengahku ini Tuhan. Hamba-Mu juga percaya Bapa, demikian juga pun Tuhan Angel Tuhan khususnya Tuhan, sudah Kau pulihkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan dia bisa menjalani semua Tuhan kemoterapinya Tuhan, dari kemo yang pertama sampai yang ke-12, dan semua Tuhan sel-sel kankernya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami bersyukur untuk Tuhan keluarga dari Bi Tengah kami Tuhan, Bi Tengah Tuhan Yesusku, Bi Devi Tuhan, keluarga besarnya pun Kau berkati dimanapun, negara manapun. Biarlah Kau melindungi mereka Tuhan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Demikian juga Tuhan keluarga Bi Tengahku Tuhan, Bi Coki Tuhan Kau berkati. Demikian juga Pak Tengah pun, mereka pun sehat kuat umur panjang. Biarlah kiranya perlindungan darah Yesus menjadi milik Bibi dan Bapak Tengahku ini Bapak. Kasih-Mu melimpah atasnya Tuhan. Demikian juga pun Tuhan Mama Uda dan Mami Uda. Kami bersyukur Tuhan Mami Uda boleh sampai di Jakarta dengan sehat dan kuat dan umur panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Mama dan Mami Uda ini pun Tuhan, selalu Tuhan Kau limpahi dengan berkat kebahagiaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Demikian juga Bi Uda dan Pak Uda Tuhan. Nama-Mu bersyukur, Bi Uda pun telah Kau pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjadi penghibur bagi Bi Uda juga Tuhan. Bahkan juga Pak Uda pun Tuhan. Biarlah mereka juga semakin Kau berkati Bapa. Demikian juga kami bersyukur untuk abang kami Tuhan Yesusku Bang Dharma Tuhan, yang setelah Kau pulihkan, biarlah kiranya semakin Kau sempurnakan kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun dokter bilang 6 bulan, tapi kami percaya percepatan demi percepatan menjadi milik Bang Dharma, sehingga dia boleh Tuhan semakin cepat pemulihannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik yang sudah kami tahu ataupun yang kami tidak tahu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Yesusku dimanapun berada Bapa. Biarlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang menjadi milik Tuhan Yesusku. Keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit. Demikian juga keluarga kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan pun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Demikian juga keluarga kami Tuhan Yesusku yang sedang berusaha Tuhan, membuka usahanya Tuhan, walaupun di tengah pandemi saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah atas keluarga kami Tuhan. Tidak ada kami yang Tuhan Yesusku kelaparan Tuhan, tapi berkat Tuhan melimpah atas keluarga kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Tuhan abang dan kakak kami yang
mencari jodoh juga Kau berkati Bapa. Yang belum mendapatkan jodohnya Kau berikan jodoh yang terbaik. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata Tuhan tidak baik manusia seorang diri. Sehingga Tuhan biarlah Tuhan Kau pertemukan Tuhan mereka dengan jodoh yang terbaik Tuhan, yang tepat, yang sepadan di dalam nama Yesus. Itulah doa kami Tuhan. Bahkan juga keluarga kami Tuhan Yesusku yang sedang ada dalam kemalangan pun Tuhan. Biarlah kiranya penghiburan Roh Kuduslah menjadi milik Tuhan saudara kami Tuhan Yesusku dimanapun mereka berada Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua abang-abangku, kakak-kakakku. Demikian juga semua keponakan, bahkan juga Tuhan adik-adik semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala virus-virus penyakit yang sedang marak pada saat ini Bapa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu serahkan Tuhan keluarga besar PKMB ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan darah Yesus yang melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. God bless. Rahel. Foto Ki, foto. Oh, foto. Siap. Sebentar. Kita foto ya, bareng-bareng ya. Bentar, print screen. 1, 2. Oke, siap. Sudah. Sampai ketemu minggu depan semua. God bless.